Mas Ali ini mempunyai satu channel YouTube. Waduh, informasi dari mana itu? Ya, di channel YouTube gua bahas gadget lah ya, unboxing, review, standar lah gitu. Oppo sama Vivo di sini kalau di counter-counter berantem. Iya. Yang maskotnya Oppo yang si Oli itu hijau sama maskotnya Vivo kan sering di TikTok tuh berantem tuh. Itu sebenarnya lu mau beli Oppo Vivo yang kaya satu orang karena itu punyanya satu perusahaan yang sama. Tahu TKDN? TKDN itu aturan dari Kementerian Industri dan Perdagangan juga. Aturan TKDN ini kalau di handphone 30% harus dari Indonesia. Komponen dalam negerinya. Gara-gara aturan ini, semua brand luar itu harus dirakit di sini. Akhirnya mereka berbondong-bondong bikin pabrik. Lu tahu koran pulsa nggak? Serius? Sebelum ada David Gadget ini tuh. Sebelum ada David, dan gue yakin David juga baca koran pulsa dulunya. Iyalah, karena udah hilang, udah bubar korannya, udah bubar. Tergerus sama David Gadgetin. Iya, tergerus sama. Halo guys, balik lagi di acara Geraba. Sekian episode, saya juga sampai lupa ya kan. Kali ini topiknya apa nih? Kan banyak banget kita memang Geraba ini topiknya topik-topik penjara yang dibahas gitu ya. Apa sih topik kali ini? Topik kali ini bersangkutannya itu sama gestarnya. Siapa emang gestarnya? Kita sambut Mas Ali. Halo. Apa kabar Mas? Sehat, baik, Ya. alhamdulillah. Salah satu Masih hidup. kita harus bersyukur banget ya. Iya dong. Hidup ya. Kalau nggak ada di sini. Iya, nggak bisa ada di sini bener-bener. Aku pengen tahu nih, Mas Ali ini di sini itu sebagai apa? Di Poltek Bima ini tuh sebagai Di Poltek Bima itu gua sebagai marketing communication manager. Jadi yang mengepalai departemen marketing communication di kampus ini. Kita juga Gitu, ada Han. di sini ya. Ya, beberapa mata kuliah lah di desain media ya terutama ya. Jadi topiknya sebenarnya belum tersebut topiknya apa. Tapi ini topiknya seputar gadget, Mas. Gadget. Iya. Ini tim riset kami ini mengetahui sebuah informasi bahwa Mas Ali ini mempunyai satu channel YouTube Waduh, dan membahas gadget-gadget. Apakah itu betul? informasi dari mana itu? Ini tim riset kami. Kok bisa tahu ya? Iya, punya. Memang apa ya, Han ya? Hobi aja sih, hobi. Penyaluran hobi aja. Kan ada yang hobinya motor, yang ada yang hobinya apa gitu ya. Hobi aja, hobi. Berarti bener bahas gadget kan? Iya, di channel YouTube gua bahas gadget lah ya, unboxing, review, standar lah gitu-gitu. Itu dari awal banget itu langsung rilisnya gadget, langsung bahasannya gadget apa enggak? Apa Dari nyari-nyari dulu gitu sebelum jadi gadget? itu dulu ya, 2000. Mulai start itu 2017. 2017 itu bikin itu memang untuk gadget, untuk mengakomodir hobi gua di gadget. Jadi sebenarnya gua hobi gadget mah dari dulu, dari zaman SMK, gua hobi banget ngebaca informasi-informasi atau hal-hal yang terkait gadget dari zaman sekolah dulu. Lu tahu koran pulsa nggak? Serius? Kita tidak bisa. Tim nggak ada yang tahu koran pulsa. Ada nggak tuh? Dulu media Nggak tahu. koran pun ada. Dulu koran, tabloid. Pulsa itu tabloid, terbitnya seminggu sekali, mingguan. Jadi di situ di tengah-tengah tuh pasti ada yang namanya rubrik buyer's guide. Nah, itu ada ratusan handphone yang keluar. Dulu kan masih zaman Nokia kan. Iya. Nokia, Sony Ericsson gitu-gitu. Ya itu semua handphone tuh dipajang di situ. Jadi kita tuh bisa lihat gitu dalam satu halaman. Oh, Nokia tipenya ini aja, harganya sekian. Jadi kita bisa banding-bandingin gitu. Oh, ini speknya begini, ini speknya begini. Iya, dari satu ini Jadi doang. sebelum ada David Gadget ini tuh. Sebelum ada Iya, David, si dan gue koran yakin ini David tuh. juga baca koran pulsa Oh, iya? dulunya. Iyalah, David. Ini Yang generasi milenial sih pasti ngalamin sih, yang generasi Gen Z gua. sedikit ya. Yang Gen Z karena udah hilang, udah bubar korannya, udah bubar. Tergerus Tergerus sama David Gadgetin. Justru dia yang tergerus itu. Iya, tergerus sama review-review di YouTube, di Instagram, ya kan, di TikTok kayak gitu-gitu. Udah beda zaman. Beda zaman. Mas kan, Mas ini bahas gadget ya. Yes. Dan barang-barang ini kan ya normal lah kan di David Gadget ini juga banyak pertanyaan seperti itu. Gadget yang Mas dapatkan ini, yang Mas review ini, ada emang itu di endorse atau Mas beli sendiri dan itu review dari Mas sendiri? Itu di David Gadget ini nggak ada ya? Pertanyaan netizen ini mas sebenarnya. Iya, Pertanyaan netizen ya. yang kita Aduh, tahu gitu. Jadi
Kadang-kadang apa ya, netizen itu mengartikan istilah endorse itu banyak yang tidak tepat, banyak yang salah. Apa sih endorse itu? Endorse adalah ketika sebuah pemilik produk, sebuah brand, nggak mesti handphone ya, ini secara umum. Endorse kan banyak kan, ada yang dikasih skincare, ada yang baju, ada yang apa, ya kan, banyak kan general. Nah, endorse itu ketika sebuah brand ngasih suatu barang ke influencer dengan kontrak tertentu dan si influencer harus memakainya. Si KOL atau si influencer itu harus memakai barang tersebut, kemudian dia ceritakan pengalamannya kepada followersnya. Nah itu endorse. Nah, perjanjiannya seperti apa itu macam-macam. Ada yang ya udah, gue tukang gue pedagang teoplos nih, yang paling sering kita beli di depan kampus kan ya, teoplos ya. Gue pengusaha teoplos nih, gue pengen pakai jasa influencer ya, gue mau endorse dia. Perjanjiannya yang pertama bisa cuma kasih barang doang, kasih barang, silakan lu minum, lu ceritain itu teh pahit, itu teh manis, silakan ceritain. Nah, misalnya gue pemilik Samsung, ya kan, gue kasih lu handphone Samsung keluaran terbaru. Silahkan lu pakai di keseharian lu, terus lu ceritain. Perjanjiannya hanya itu, tidak ada apa-apa. Itu biasanya kami sebut kalau di dunia review gadget, ya di tech reviewer, itu sebagai istilahnya seedings. Jadi benar-benar si brand atau yang mewakili brand, karena biasanya brand besar itu nggak langsung ngontak influencer, nggak. Melalui agency, advertising agency. Jadi biasanya yang ngasih barang agensinya. Tapi beberapa brand yang mungkin yang nggak gede-gede banget sih langsung ngasih aja, langsung ketemu, kenal, bahkan sama country directornya juga bisa kenal gitu. Iya, kalau yang brandnya kecil. Tapi kalau modelan kayak Samsung itu pasti melalui agency, karena nggak mungkin kita ketemu bosnya Samsung, nggak mungkin ngurusin influencer gitu bosnya kan. Nah gitu, itu istilahnya seedings gitu. Jadi dia cuma ada barang nih baru, mau nyobain nggak? Misalnya si influencer mau, ya udah dikirimin, udah selesai. Perjanjiannya cuma hal itu. Makanya kalau teman-teman perhatiin, mungkin yang senang nontonin review-review gadget kayak modelan David, itu paling sering nerimanya yang kayak gitu. Karena bebas. Seandainya tuh handphone, itu gadget menurut dia kurang baik, dia akan dengan sangat bebas mengungkapkan bahwa oh ini ada kekurangannya loh di sini. Oh ini jelek loh, ini nggak baik loh. Nah, netizen kadang-kadang pokoknya kalau misalnya dikasih barang dari brand, itu jadinya nggak jujur reviewnya, dan dia menganggap itu endorse gitu ya. Dia bilangnya di endorse nih, jadinya dibilang bagus barangnya. Misalnya netizennya fans Xiaomi gitu, Mi fans. Terus si David nge-review Realme, musuh kan, Xiaomi sama Realme kan, di pasar berantem kan, saingan kan. Terus dibilang Realme-nya bagus, Mi fans gak terima, ya kan? Wah, kok bagus nih Realme ini, padahal begini-gini jelek, mending Xiaomi. Tahu kan lu hashtag mending Xiaomi kalau di dunia gadget kan? Mending Poco. Sama kan Xiaomi juga. Sama kan Xiaomi juga kan? Ya itu kadang kayak gitu, wah di endorse nih David nih segala macam. Nah itu kadang-kadang memang netizen aja yang nggak tahu istilah endorse itu apa. Padahal mispersepsi. Padahal banyak. Kalau misalnya cuma di seedings kita tuh nggak ada ikatan. Nah ada lagi yang perjanjiannya itu ada. Jadi misalnya dikasih barang, kemudian ada perjanjian, bisa nggak buatkan review yang menitik beratkan sama ini. Misalnya dia keunggulannya ABC, udah kamu bahas ABC aja keunggulannya, terus pengalaman pakai di fitur ABC itu seperti apa. Selesai. Artinya itu biasanya si agency bener-bener pengen nge-branding handphone ini seperti itu. Misal kayak Xiaomi A pengen kelihatan kameranya, pokoknya kameranya super. Akhirnya agensinya bikin sebuah campaign supaya ini doang nih yang akan digaungkan sama orang-orang. Nah itu biasanya selain kasih barang pun bisa jadi bukan dikasih ke influencer, dipinjemin biasanya. Tapi nanti ada kompensasi berupa sesuai perjanjian, berupa uang, pembayaran dan sebagainya, karena di situ ada request seperti itu. Gitu. Dan bukan berarti sebenarnya sebagai influencer kita nggak jujur, nggak, tapi biasanya kayak diarahkan saja. Diarahkan, lu bahasnya pokoknya kameranya nih. Misalnya dia keunggulannya kameranya 1000 megapiksel. Iya, sampai jerawat gitu, dalamnya jerawat kelihatan gitu ya. Gitu.
Yang kayak gitu-gitu kadang dituduh endorse, tapi ada benernya ada enggaknya sih. Karena kan memang kita diarahkan untuk ngomong kayak gini, bukan untuk ngomong, untuk membahas yang ini gitu. Dan karena si brand tahu keunggulan jadi itu, akhirnya kan reviewer karena dibatasin ngobrolinnya misalnya tentang kamera aja, nah kameranya emang bagus, ya bilang bagus dong. Padahal ada hal lain sebenarnya nggak bagus tuh. Cuma diarahin, bahasnya ini aja ya, di request gitu. Kan itu barang juga nanti dipinjam, bukan karena Betul. dia di barang itu dan dia pakai gitu, terus disuruh review. Gitu. Oke, nah itu. Nah, kayak Itu, gitu. begitu ya Gitu. masyarakat. Dan kadang-kadang kalau misalnya kan sekarang udah lumrah ya. Dulu zaman gua itu netizen masih belum tahu kalau misalnya brand itu kerjasama dengan influencer ngasih pembayaran segala macam tuh nggak tahu. Sekarang ini hampir semuanya tahu, makanya kalau ada review yang dibagus-bagusin gitu dibilangnya endorse gitu kan. Padahal harusnya ngelihatnya begini, kita ini influencer, terutama apalagi yang full time kayak modelan David dan kawan-kawannya. Kalau gua kan cuma hobi ya, dan sekarang juga emang vakum sih, nggak aktif-aktif banget. Itu kan mereka memang profesinya itu, mereka punya sebuah media, jadi nganggapnya YouTube itu media, anggap aja itu sebuah channel TV, sama seperti Binara TV, ya kan? Nah, di channel TV itu, di TV manapun, mau TV konvensional kayak Trans TV, RCTI, itu brand bisa nge-request waktu waktu untuk bikin acara. Iya dong. Bener. Misal KPU mau bikin acara debat presiden yang lagi rame, debat capres, ya kan? Itu kan dia nge-request, ngebayar ke RCTI, ini loh saya mau ditayangin hari Jumat jam 7 malam sampai jam sekian. Itu mereka bayar ke stasiun TV dan itu berarti membeli slot tayang. Nah begitu pula brand, handphone, gadget yang membayar YouTuber untuk membahas gadgetnya dia yang baru keluar atau gadget yang dia mau, itu tuh dia ngebayar slotnya. Ini loh saya bayar kamu sekian, tolong tayang tanggal sekian. Nah itu kan jatuhnya kayak buying media, dan itu di advertising memang sesuatu yang sangat lumrah. Bukan berarti nge-buy si influencer supaya ngebagus-bagusin produknya, enggak. Gitu. Membeli waktu tayang seperti itu. Karena kalau semakin gede channel kita, itu pasti kita bisa menilai capaian jangkauan akunnya, views-nya dan segala macam, sehingga kalau ada brand yang mau tayang di channel kita punya list harga seperti itu. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah. Jadi bukan berarti, oh ini mah dibayar nih sama Oppo, kok Oppo dibagus-bagusin gitu ya. Padahal ya sebenarnya itu buying media kalau menurut gua. Ini saya juga baru dengerin ini secara ini bahasa gua marketing ya, jadi gua ngomongin masalah advertising. Lu anak marketing kan? Nah, cocok gitu. Pembahasan yang baru juga ya, saya baru dengar. Bener, ternyata emang dari dulu udah ada nonton. Yes, gitu. Iya, karena mungkin ada istilah baru atau segala macam baru, ini modern segala. Padahal dulu di TV juga udah ada, di komen channel. Betul, TV di koran gitu segala macam. Ya emang kayak ya namanya media gitu. Sosial media juga sebuah media. Jadi terjadi pembelian slot untuk tayang di situ juga ya. Bisa. Gitu. Ini ilmu baru nih guys nih, masyarakat nih. Gila, keren banget ini. Pertanyaan tadi cukup simpel tapi dijawab dengan penuh wah. Mohon maaf ya. Keren, memang bagus itu yang kita inginkan. Karena kan jadi 2 SKS ini kita. Jadi kuliah. Tapi Mas Ali, kalau kan pasti Mas Ali sebagai ya yang di YouTube ya, hobi untuk lihat gadget gitu. Tahu nggak gitu, atau mungkin bisa beritahu kita bahwa Indonesia itu punya gadget loh. Entah dari maksudnya gitu. Dari segi maksudnya mereka punya merek atau brand sendiri yang memang pure dari Indonesia. Oh punya. Dan gue salah satu yang dulu ketika gue aktif-aktifnya nge-review gadget di YouTube, gue concern ke menggaungkan brand-brand lokal. Boleh sebutin nggak itu apa aja sih? Misalkan kayak di kamera tuh HP lah gitu, standar HP itu apa sih sekarang itu Indonesia? Brand lokal. Iya. Kalau di handphone kita punya brand yang masih sangat eksis sih, Advan. Advan itu brand lokal. Advan, Evercost, Mito. Wah itu. Advan, Evercost, Mito dari situ ya. Itu Indonesia ya? Indonesia. Yang gua tahu Advan masih eksis sampai sekarang. Advan masih eksis dari zaman dulu. Sampai ke laptop dia ya. Ya kan gadget, ya kan mulai nggak cuma handphone kan. Dia ada jam, ada headset, ada apapun ya, speaker. Banyak namanya gadget kan, laptop, tablet. Terus Evercost sih
udah 2 tahun ini gua pantau nggak ngeluarin handphone baru. Tapi gadget yang lain dia masih ngeluarin kayak Android TV Box, kemudian apa sih jam dan lain sebagainya, dia masih ngeluarin speaker. Tapi Evercost ini punya satu sub brand yang mereknya Luna. Pernah denger nggak? Luna smartphone. Nggak pernah denger ya? Mungkin baru denger ya? Teman-teman baru denger semua ya? Itu keren. Itu keren. Luna itu keren karena dia saking hebat brandingnya, dia kebanyakan follower gue juga nggak tahu kalau Luna itu brand lokal. Dia di branding sebagai brand Korea. Karena nyatanya memang Evercost itu pada saat merilis handphone Luna pertama kali di tahun 2016 atau 17 gue lupa, itu masih kerjasama sama Korea. Ngeluarin satu handphone yang difabrikasi di Foxconn, tahu Foxconn? Foxconn itu pabrik yang bikin iPhone di Taiwan sana. Pabrik yang bikin iPhone. Dan handphonenya juga dari build quality-nya persis banget iPhone. Dari body material aluminiumnya zaman-zaman iPhone 6 dulu lah. Persis banget. Gitu. Iya, itu Luna. Padahal itu miliknya Evercost. Anakannya lah kalau anakannya Evercost. Sampai akhirnya dia mengakuisisi penuh si brand Luna ini dan sekarang jadi murni produk Indonesia. Si Luna ini. Sampai sekarang masih ngeluarin handphone kalau Luna. Si Lunanya. Masih ngeluarin. Terakhir gua review beberapa bulan yang lalu itu Luna Warrior X kalau nggak salah, handphone militer gitu, anti banting. Oh iya. Yang kalau ada line kuningnya gitu ya. Iya, kalau nggak salah videonya juga baru. Gua kan udah jarang review. Beberapa video sebelumnya lah kalau lihat di channel gua. Itu keren handphonenya itu keren. Itu referensi juga tuh. Dan pokoknya kalau gua ngeluarin review Luna, komentar netizen tuh pasti kata siapa lu bang? Luna brand Indonesia katanya. Luna kan brand Taiwan. Brand Taiwan dari mana? Dulu Luna yang pertama, Luna V kalau nggak salah, memang dibuat di Taiwan. Tapi gitu. Secara perusahaan Indonesia. Sekarang malah didesain di Indonesia, dirakit di Indonesia, memang produk Indonesia. Lalu apa lagi? Kalau yang baru tuh saya kemarin tuh apa sih? IQOO. IQ itu bukan lokal, itu punyanya Vivo. Anak perusahaannya Vivo. Sub-brandnya Vivo. Lalu apa lagi? Untuk gadget sih 3 ya. 3 itu aja. Si Mi Advan, Evercost, Mito, pokoknya grupnya mereka lah. Nah Mito ini sekarang udah nggak di gadget lagi. Terakhir dia cuma bikin smartwatch. Lagi musim-musimnya smartwatch. Sekarang Mito lebih ke arah elektronik. Kayak bikin alat-alat dapur ya. Mito Chiba apa segala macam. Terakhir gua nge-review handphonenya Mito itu di 2020. Sekarang dia udah nggak bikin handphone lagi. Udah nggak bikin handphone. Vakum kayaknya kalah saing. Susah pasar saing di Indonesia itu. Betul. Soalnya brand-brand luar, terutama brand dari Tiongkok itu udah beranak pinak di sini. Iya kayak. Artinya bukan cuma 1-2 gitu ya. Kayak dari Oppo, kan Oppo punya adik Vivo dibawa ke Indonesia juga. Jadi Oppo Vivo itu satu perusahaan loh. Satu perusahaan di Cinanya sana. Iya, tapi mereka di sini punya berantem. Iya, Oppo sama Vivo di sini kalau di counter berantem. Iya. Yang maskotnya Oppo yang si Oli itu hijau sama maskotnya Vivo kan sering di TikTok tuh berantem tuh. Adu dance gitu kan. Itu sebenarnya lu mau beli Oppo Vivo yang kaya satu orang karena itu punyanya satu perusahaan yang sama. Wah. Baru tahu kan? Satu orang. Satu BBK Group namanya, nama holdingnya. Dua ini Oppo Vivo punya anak. Ya, terus Oppo ngelahirin Realme. Tahu Realme yang kuning. Nah itu tadinya sub-brandnya Oppo. Kemudian sekarang udah jadi satu entitas sendiri, terpisah. Udah merdeka. Udah bikin HP sendiri, desain sendiri segala macam. Dulu Realme pertama ngeluarin masih ngambil dari Oppo. Desainnya persis apa yang seperti cuma diganti nama doang. Sekarang udah pisah. Terus masing-masing itu Oppo, Vivo, Realme ngeluarin anak-anak lagi sekarang. Oppo itu ngeluarin OnePlus, cuma harusnya tahun 2023 kemarin OnePlus masuk Indonesia, cuma sekarang nggak. Tapi di luar negeri ada OnePlus. Vivo ngeluarin iQOO, udah masuk Indonesia. Realme itu ngeluarin Narzo. Oh, Narzo itu bukan? Anakan dari Realme. Bukan emang itu? Nggak, itu seri kayak Xiaomi sama Redmi sebenarnya. Ya kan, itu sub-brand, jatuhnya sebenarnya sub-brand. Jatuhnya sub-brand. Satu brand tapi cuma namanya baru. Enggak. Kalau lu lihat handphone yang Narzo, nggak ada tulisan Realme-nya. Di brandnya tuh Narzo. Oh iya, kalau misalkan kayak Narzo GT itu only GT-nya doang ya? Iya, misalnya Narzo apalah gitu, Narzo doang. Nggak ada Realme Narzo gitu, nggak ada.
Emang Narzo doang, itu sub-brand. Ini Mas percaya nggak kalau emang tren ini tuh bakal lama banget? Apa tuh? Jadi tren-tren gadget-gadget kayak gini, orang-orang kayak sekarang itu bakal lama nggak nih bertahannya? Ya pasti lama sih ya, justru malah makin akan banyak ya, terbukti dari brand-brand gadget, banyak gempuran dari luar kan yang masuk sini emang banyak. Ya akan lama, kenapa? Karena arahnya memang ke sana. Arahnya justru semua aspek kehidupan kita nantinya akan memakai gadget. Dari yang dulu sebuah handphone cuma fungsinya nelpon SMS doang, sekarang udah bisa melakukan semua keseharian kita. Bener nggak? Bener banget. Iya. Bener banget. Saya juga ngerasain. Bahkan dari hal-hal yang ada di laptop, di PC bisa diambil ke sini. Betul. Gitu ya. Udah jadi sekecil ini kan, kita bisa melakukan segala hal di smartphone kita. Dominasi aspek kehidupan ini gede banget ya berarti. Betul. Berarti bakal Coba ketinggalan aja sehari, nggak bisa ini, nggak seru langsung hidup ya. nggak bisa hidup kayak Iya. sebagian nyawa kita tuh kayak hilang, bener nggak sih? Iya bener. Nah mungkin kedepannya ya nggak tahu ya, teknologi kan cepat banget berkembangnya, tapi pasti justru akan semakin menggunakan banyak barang-barang teknologi, gadget-gadget. Tapi gini, Semuanya. kita next lagi di pembahasan ini mungkin agak gitu mungkin arah kita terakhir. Hmm. Kita udah mau bahas yang ke pemerintahan. Hmm. Oh iya dong, enggak maksudnya karena setiap aspek ketika memang maksudnya gini kan ada brand lokal tadi itu. Yes, brand Kalau lokal. misalkan dia nggak punya dukungan pemerintah kan agak sulit ya. Betul. Nah, Mm-mm. mungkin ada nggak gini saran gitu dari Mas Ali? Pemerintah ini harus lihat gitu bahwa gadget di Indonesia apalagi anak-anak mudanya gitu ya bisa menjadi bagian dari situ untuk mengulang itu. Ada nggak gitu? Satu hal yang ingin Mas dapetin gitu deh. Ayo pemerintah kayak misalkan merek ini atau produk ini kita ganyangkan gitu, kita gaungkan gitu kayak apa gitu kita bagus Iya, iya. segala macam. Apa ya? Gue sih nggak dari zaman 2017 gue aktif ngikutin perkembangan gadget brand-brand lokal ya. Kelihatannya mereka tuh memang struggle sama berjuang sama hidupnya masing-masing. Makanya kayak mitos sekarang nggak jualan smartphone ya karena mereka nggak laku gitu, kalah sama yang lain gitu. Dan Advan sekarang lebih fokus bikin tablet sama laptop ya karena smartphone-nya juga kalah saing. Mau gimana pun dulu saya sering banyak review segala macam. Sampai sekarang masih sih karena Luna doang yang masih aktif kan bikin handphone, selalu ada Luna baru saya selalu ngomong. Ini bagus, ini oke dipakai dan ini karya anak bangsa seperti itu. Apa brand-brand asli Indonesia walaupun sebagian besar spare part-nya memang masih dari China, dari Tiongkok. Tetapi kan seenggaknya dia difabrikasi di sini, brandnya juga secara value punyanya Indonesia dan sebagainya. Itu kan beda dengan Samsung yang misalnya memang pabriknya ada di Cikarang, Samsung di Jababeka. Tapi kan secara brand Korea, value-nya ke sana dong nyampenya. Iya kan, gitu. Nah kalau yang brand Indonesia kan tentu nyampenya ke orang-orang kita segala macam. Selalu kita ngomongkan, ayo dong pakai brand lokal, coba aja. Pasti kan, tapi komentar netizen kan kayak yang jelek, cepet rusak dan sebagainya. Lo pakai aja dulu, gue bilang. Ini gue pakai enak-enak aja, gue. Agak-agak susah ke situ, satu entah gengsi, entah apa segala macam. Terus dari dukungan pemerintah sih gue nggak ngelihat ya. Gua nggak ngelihat dan nggak pernah tuh kayak ngelihat campaign-campaignnya pemerintah yang mereka lagi megang gadget brand lokal tuh enggak. Kan kalau kayak misalkan di Korea kan mereka dengan Betul, sangat bangga. Di Amerika mereka pakai iPhone dan Motorola, ya kan? Memang seperti itu. Di Jepang rata-rata pakai Sharp, ya kan? Jadi kayak saling keterkaitan. Orang nggak mau pakai brand lokal karena masih jelek kualitasnya. Sementara gue ngelihat dari kacamata si pemilik brand lokalnya sendiri, dia nggak bakal bisa ngembangin R&D atau research and development-nya tuh nggak bisa berkembang karena handphonenya nggak dipakai sama warga kita sendiri. Bayangin kalau misalnya dia laku, banyak yang make, dia dapat uang, terus dia bisa ngembangin lagi, akhirnya akan lebih bagus lagi kualitasnya. Dia bisa ngembangin lagi, dia bisa nyiptain inovasi-inovasi baru, gitu. Jadinya susah berkembang. Cetus spare part mungkin dari Indonesia gitu ya origin. Ya betul, kan ada istilah TKDN. Nah, tahu TKDN? TKDN itu aturan dari pemerintah, dari Kementerian Industri dan Perdagangan juga. Kepanjangannya apa ya TKDN? Googling dong. Tingkat komponen dalam negeri. Ini berlaku untuk banyak produk ya, baik elektronik, termasuk handphone, gadget, sampai ke kendaraan, kayak motor, mobil gitu ya. Nah,
aturan TKDN ini kalau di handphone itu 30% komponen dalam negerinya. 30% harus dari Indonesia. Dan gara-gara aturan ini, semua brand luar yang tadinya ngimport gelondongan dari Cina-nya atau dari Korea-nya atau dari manalah gitu ya, itu harus dirakit di sini. Akhirnya mereka berbondong-bondong bikin pabrik di Indonesia. Ya, Samsung akhirnya nebeng di pabrik elektroniknya, bikin pabrik handphone. Oppo akhirnya buka pabrik sendiri, Vivo buka pabrik sendiri dan lain sebagainya. Kemudian Infinix juga baru buka kan di Delta Mas. Iya, Infinix baru buka pabrik di Cikarang juga, pada bikin sendiri. Padahal seharusnya ini jadi momen pemerintah untuk mewajibkan brand luar yang mau memenuhi TKDN 30% itu, yang harus ngerakit handphonenya di Indonesia, dilempar ke brand lokal harusnya. Karena Advan, Evercost itu udah punya pabrik handphone duluan di sini. Iya, kenapa enggak ketika Infinix masuk Indonesia yang tadinya gelondongan import karena kena peraturan TKDN, jangan bikin pabrik nih, coba serahin ke Evercost. Akhirnya kan industri lokal kita berkembang kan. Maksudnya brand lokal kita dapat dana segar, invest atau mengerjakan perakitannya handphone Infinix, dan dia jadinya punya dana untuk riset dan inovasi bikin apa namanya? Smartphone mereka lagi. Gitu, ngeluarin smartphone mereka lagi. Sekarang hanya padahal tuh kesempatan tuh. Gua ngelihatnya kayak gitu dari kacamata gua. Cuma ternyata enggak, ternyata pada masing-masing bikin pabrik sendiri. Oh ya udahlah. Ya mungkin masih fokus ke warganya ya, masyarakat. Iya. Nah, beda halnya sama industri motor listrik sekarang. Itu brand lokal bener-bener disupport. Tahu Polytron? Itu brand lokal. Ya, Polytron itu brand, bukan Jepang. Dia membranding dirinya seolah-olah kayak dulu kan Polytron memang beda gitu ya. Zaman-zaman iklan kita waktu kecil dulu kan kayak Jepang banget kan. Itu lokal. Punyanya Jarum, grupnya Jarum, Kudus. Dan dia bikin motor listrik. Dan itu disupport habis-habisan sama pemerintah. Dari subsidi, dari segala macam pasti. Dan banyak, kalau brand motor listrik itu kebanyakan lokalnya daripada yang luarnya malah. Honda aja baru sekarang setelah sekian tahun bikin motor listrik. Brand lokal duluan, ada Gesits, ada VR, ada Polytron, ada United. Itu brand lokal semua itu. Iya, brand lokal semua yang bikin motor listrik itu. Andaikan smartphone begitu juga ya. Kan kita juga pengen punya harapan juga ya gitu loh. Nyatanya enggak. Ya itu kita ini cuma masih menjadi harapan kita lah ya, kita tidak boleh putus harapan gitu. Kayaknya udah sih kebanyakan ini juga cukup banyak, dan memang mas ini informasi-informasi yang diberikan cukup banget. Bahkan lebih dari cukup, tadi bisa dibilang sampai lebih dari 2 SKS ya kan. Cuma mau ngomentarin itu doang. Ujung-ujungnya pemerintah nggak support brand handphone Indonesia. Ini dibilang perkembangan gadget juga ya. Jadi masalah kita mengundang ahlinya gitu kan. Nggak ahli gue ya, gue cuma hobi doang. Karena gue hobi, gue sering baca-baca yang hal berkaitan dengan gadget gitu. Emang kayaknya udah cukup deh, udah lumayan. Siap. Kita tadi Mas udah minum, saya juga udah pengen ngelanjutin hidup saya sendiri. Oh gitu ya. Iya, makasih banyak Mas Ali, terima kasih. Sama-sama. Sudah diberikan gitu ya. Banget teman-teman, aku lupa closing harus kayak gimana ya. Terima kasih. Semoga kita nanti bisa datang ngobrol lagi, berbincang di sini ya tentang upgrade gadget selanjutnya ya. Siap. Makasih semuanya yang udah nonton. Para penonton geraba-geraba, ditunggu aja episode selanjutnya. See you.